waktu itu juga. Dan kita berlindung berada dalam keadaan demikian, berada dalam keadaan yang amat sangat memalukan. Di dalam surat Az-Zumar dia menuliskan lagi, dia menyambungkan di dalam surat Az-Zumar bahwa nanti wasiqal ladzina kafaru zumar, orang-orang kafir itu akan zumar, yaitu berkelompok-kelompok, ada semacam shuttle bus yang ikut. Nah, ini ahli tukang mabok, ini ahli ini ahli maksiat yang lain. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang surga itu ada satu kelebihannya, itu bisa jalan-jalan ke neraka. Ya, ini saya mengutip dari penjelasan beliau berdasarkan perspektif surat Az-Zumar. Dan mereka kemudian bertanya kepada Yesus, kenapa kamu berada di neraka Sakor? Padahal dulu kita sama-sama, bayangkan, jalan sama-sama ketika dunia, pergi sama-sama mengaji, pergi sama-sama sholat. Kok dia beda di tempatnya? Terus kita tanya dia, kamu kan dulu sama saya. Itu dibayangkan sekarang kan? Ya, itu amat sangat sesuatu yang kita tidak mau berada dalam posisi itu. Dan kita ngerti itu, tetapi kita sering mengabaikan bahwa nanti akan tiba masanya kita di mana tidak mengenal satu dengan yang lain dan kita digunakan. Kan ketika ngomong azab kan macam-macam aturan. Dia kadang menyebut azabun azim, azabun alim, azabun muhin, kan beda-beda. Azabun alim itu azab yang amat pedih. Azabun azim itu azab yang amat besar. Azabun muhin itu azab yang menghinakan. Itu beda-beda kepada siapa itu dikasih. Pada orang munafik lain ngomong azabnya, pada orang kafir juga lain, pada orang yang menghina Rasul, menghina agama, menghina ajaran juga lain. Kita dikumpulkan, semuanya akan difilter dari amal perbuatan apa yang sudah kita kerjakan di alam dunia. Maka yang harus dilakukan oleh kita itu, seperti penjelasan Dr. Muhammad Yahya terkait surat ini, dia menyebutkan bahwa yang harus kita perhatikan itu amal kita, bukan afal, tapi amal. Kenapa amal disebutkan di situ? Karena seseorang melakukan sesuatu tersebut berdasarkan kesadarannya, tahu betul yang dilakukan ini salah, tahu betul kalau ini betul. Makanya Allah memilih kata amal, bukan afal. Kalau afal itu semuanya, tapi yang akan datang kepada Allah itu diseleksi. Mana yang punya nilai di hadapan Allah itu, itulah yang akan diberikan ganjaran. Nah, kita sekarang harus memikirkan amal itu. Ini sekarang kita mau melakukan amal apa nih? Yang kita melakukan itu betul-betul sadar. Ya, kemarin saya lalu ngasih contoh bahwa kita di sini ini bisa menjadi amal, bisa menjadi afal. Nah, kalau hanya afal, ya kita sibuk dengan diri kita sendiri tanpa menyimak, itu namanya afal. Tapi kalau kita betul menyimak, ya berarti kita sedang melakukan amal. Di dalam surat Al-Mulk yang disebutkan, Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dan kematian itu dijadikan sebagai ujian untuk mengetahui siapa di antara kalian itu ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatan, bukan yang paling banyak. Nah, berarti kita harus mulai mencari amal-amal kita yang punya nilai seperti apa. Lakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Nah, indikatornya begitu. Nanti yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diteruskan di dalam dua ayat akhir itu pentingnya amal ini. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran. Ayat ini kan disampaikan sebelumnya dalam kajian kita ini berkenaan dengan beberapa orang atau dua orang yang satu di antaranya itu
meremehkan perbuatan baik dan buruk dengan melihat gambaran dari Ali dan juga Fatimah yang kemudian digambarkan oleh Rasul, mereka akan diberikan ganjaran atau dia disebut hijab, disebut sudah melakukan kebajikan. Sehingga ketika mendengar itu, sahabat-sahabat Rasul menyebutkan, oh berarti cuma amal-amal gede doang yang gitu. Sementara amal kecil ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Sama halnya dengan melakukan dosa. Berarti dosa yang dihitung itu dosa yang gede aja. Kalau dosa-dosa kecil, kita biasa-biasa aja. Dan mungkin di masa kita sekarang juga ada yang begitu, Bapak Ibu. Yang kalau orang melakukan kebaikan, kemudian dia seolah menahannya atau menganggap tidak, atau ada istilah yang kita mungkin sering dengar. Jadi orang itu nggak usah lurus-lurus amat. Kadang ya kita belok, kita naik turun gitu ya. Kalau dalam konteks kehidupan nggak apa-apa ngomong begitu. Nah ini dalam amal, masa kita begitu? Ya justru kita itu harus mengarahkan kepada yang baik. Ini kan seolah-olah nggak apa-apa melakukan sesuatu yang buruk, kan omongan begitu. Padahal di sini loh diomongin sama Al-Quran. Jangan nganggap remeh loh yang kayak begitu. Apalagi sekarang itu kan ada orang-orang yang merasa dirinya open minded, yang kalau melakukan sesuatu, yang penting saya itu nggak terganggu. Ada orang berbuat maksiat, yang penting aku nggak terganggu. Biarin aja itu urusan dia. Apalagi misalkan ada orang maksudnya berbuat maksiat yang lain, kemudian kita ngomongnya itu, saya kan tidak mengganggu, dia kan tidak mengganggu, ngapain kita harus nasihatin dia? Ada orang datang ke taman misalkan melakukan keburukan di situ, kemudian kita mengatakan, yang penting dia tidak merusak, yang penting dia tidak merugikan orang lain. Itu pembelaan itu yang disampaikan. Wa idza kasura munkar soro ma'rufan. Kalau kemungkaran itu udah banyak, orang itu akan menganggap sesuatu tersebut lumrah. Di kita itu kalau ada pemilihan lurah, pemilihan presiden juga mungkin, atau pemilihan anggota dewan, kan suka ada serangan pajak. Bapak Ibu terima itu? Bahkan itu ada yang mengatakan, itu sedekah dia bilang, itu sedekah loh bilangnya itu. Allah Maha tahu loh niatnya buat apa dia. Bener gak itu sedekah? Kita ini masyarakat yang dikasih mesti sudah paham. Dia mau beli saya dengan harga segini. Dan kita menganggap itu lumrah, biasa aja, santai aja. Padahal itu secara nurani mah tidak betul, Bapak Ibu. Tapi kok kita tetap mau nerima? Jangan dikira saya juga nggak dapat, Bapak. Ada yang terang-terangan gitu yang kayak begitu. Kalau kita nggak kuat-kuat, terima aja kayak begitu. Itu mau diingetin atau kita nganggap lumrah? Ketika ada sesuatu yang buruk, kita biasa aja. Sudahlah, yang penting kan nggak ganggu. Dibegitukan. Tapi ketika ada orang berbuat mau yang sebaliknya, berbuat baik, kita tidak ada respon apa-apa. Orang lebih banyak ngomong pada sesuatu yang tidak biasanya kita kerjakan. Misal Bapak Ibu di sini melakukan